Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita ucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa, mari kita mulai pengajian kita ini, yaitu dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan pula disampaikan kepada rohaniyah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu, marilah sama-sama kita mulai. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل البيت أجمعين ببركة ولكافة الأنبياء والمرسلين Bibarakati nabiyana Nabi Allah Haidir Baliyah Ibn Mulkan Ibn Safa Ibn Salih. Bibarakati Syekh Qutub Rabbani Abdul Qadir Zailani. Bibarakati Syekh Qutub Zaman Muhammad Saman Kamil Mukamil. Bibarakati kulli masyayikhina Sayyulillahi lahu wa lahumul al-fatih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي أنت سيدي ورضاك. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, insyaallah malam hari ini kita akan mengulas tentang masalah rahasia ilmu ma'rifat. Jadi yang menyangkut dengan pengenalan kita, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ilmu rahasia yang intinya ialah yang sebenar-benarnya atau yang hak. Jadi yang sebenar-benarnya terdiri daripada zat hayat, bukan zat hayun, tetapi tiada lain daripadanya juga. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang sebenar-benarnya hayat itu roh. Yang sebenar-benarnya roh itu nyawa. Yang sebenar-benarnya nyawa itu Nur Muhammad. Yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu sifat. Yang sebenar-benarnya sifat itu zat hayat, artinya zat yang hidup. Kemudian yang sebenar-benarnya zat ialah diri wujud. Yang sebenar-benarnya sifat ialah rupa. Yang sebenar-benarnya asma atau nama yaitu hati. Yang sebenar-benarnya af'al ialah kelakuan atau fi'il. Jadi yang bernama Allah itu ialah zat
sifat, asma, af'al. Itulah yang dinamakan Allah. Terdiri dari zat, sifat, asma, dan af'al. Maka bernamalah dia Allah. Alif, lam, lam, ha. Alif mengisyaratkan zat, lam awal mengisyaratkan sifat, lam akhir mengisyaratkan asma, ha yaitu mengisyaratkan af'al. Itulah yang bernama Allah. Jadi nama Allah itu ialah nama puji, dan nama Muhammad itu ialah nama sifat, dan nama Adam itu adalah nama perbedaan. Jadi nur yang sebenar-benarnya itu ialah diri yang 4 cahaya, yaitu nurun, hawaun, ma'un, tarabun. Artinya nurun yaitu api, hawaun yaitu angin, ma'un yaitu air, tarabun yaitu tanah. Begitu juga asma Allah yang 4 huruf itu tanpa ada tasjidnya, tiada mungkin asma Allah itu Allah. Apakah tasjidnya? Apakah yang menguatkan asma Allah itu Allah? Seperti juga Muhammad itu Muhammad. Tanpa ada tasjidnya, tidak mungkin Muhammad itu bernama Muhammad. Jadi keduanya itu tasjidnya adalah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu juga adalah hakikat alam yang menjahirkan, dan yang dijahirkan adalah asa. Makanya kata-kata diciptakan itu hanya untuk umum atau untuk syariat saja. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita ambil satu tamsil, ya, si raja dan si rakyat adalah manunggal, yaitu asa. Yang memerintah dan yang diperintah adalah satu. Yang menghukum, ia yang dihukum, yaitu undang-undang hukum. Yang disayang dan yang dicintai adalah rakyatnya sendiri. Jadi rakyat mencintai rajanya, dan rajanya itu pula mencintai rakyatnya. Jadi itulah tamsil antara hamba dengan Tuhannya. Dan siapa yang taat atas kehendak rajanya, maka dicintainya. Apapun kehendak rajanya, rakyat yang taat itu selalu patuh dengan Tuhannya. Sekalipun umpamanya kehendak raja itu bertentangan dengan rakyat umumnya. Jadi memang bapak-bapak yang dirahmati Allah, banyak sekali kehendak Allah itu ya bertentangan dengan kehendak kita. Tapi mau tidak mau, ya karena kita hamba yang patuh, rakyat yang patuh, ya tidak boleh juga kita unjuk rasa terhadap Allah. Seperti negara kita, di mana rakyat sudah unjuk rasa tidak patuh lagi kepada presiden. Kalau dengan Allah tak boleh kita unjuk rasa. Kenapa cobaan sama saya ini kok banyak kali? Ini termasuk unjuk rasa, ya. Jadi berdosa. Itulah kata-kata taat itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, inilah arti taatku, dan arti patuhku, dan arti cintaku. Semua orang ingin mencintai Tuhan, tapi namun aku sendiri sudah lebur dalam cinta itu, dan lalu sudah membara di api Tuhanku. Semua orang ingin taat kepada Tuhan, tapi namun ketaatanku telah menyatu denganku dalam hati dan perasaanku. Semua orang ingin jadi wali Allah, tapi namun aku sendiri supaya Allah menjadi waliku. Kenapa demikian? Sebab alangkah luasnya pandanganku itu, tetapi pandangan orang yang buta hanya seluas lubang hidungnya saja. Ya, ini maksud tamsilan, ya, nanti kita uraikan. Tetapi bagiku tiada dinding dan hijab untuk memandang kebesaran dan keagungan Tuhanku.
Kemana saja aku menoleh, hanya yang aku lihat tiada lain dengan nama Allah yang berlaku seluruh alam semesta ini. Hanya nama kekasihku saja yang kelihatan, dan kemana saja ku arahkan pandanganku itu, hadapku, wajahku, nyawaku dan rohku, akalku dan seluruh persendianku, di sanalah zat Allah, sifat Allah, fi'il Allah dan wajah Allah. Maka hilanglah diriku yang kasar ini, dan lenyaplah aku ke dalam yang kosong. Artinya Adam tadi. Jadi Adam itu artinya kosong, tiada. Nah, maka tiadalah kita ini. Kita ini fana. Kita teruskan, kata Syekh Arsyad Al-Banjani. Kini akuku yang dahulu telah terganti. Kita ini kan aku, masih aku kita ini, belum terganti. Ya. Jadi saya ulangi ya. Kini akuku yang dahulu telah terganti. Tobadil. Kini aku adalah aku dalam segala hal dan keadaan. Sekarang akuku yang hak ini telah gaib dalam pandangan rahasia, bukan gaib dalam pandangan nafsu, tapi aku telah gaib dalam gaibku. Bila aku masuk ke dalam alam gaib, maka segala yang gaib itu tiadalah gaib lagi. Semuanya bernyata dalam pandangan basyirah, yaitu rahasiaku. Aku kini bernama rahasia insan, dan rahasia insan itu rahasia Allah. Jadi semuanya yang berlaku dalam keadaan ini ialah rahasia Allah. Jadi bapak-bapak, kita ini kena belum nampak yang gaib karena kita belum gaib, ya. Nah, kita belum gaib. Jadi bisa saya ambil satu misal. Kalau kita ingin tahu keadaan bagaimana keindahan di dalam air, maka kita harus gaib ke dalam air itu. Kita harus masuk dan menyelam di dalam air. Kalau tidak, maka kita akan hanya melihat cahaya pantulan dari langit yang ada di dalam air. Jadi tidak bisa kita melihat keindahan, ya, yaitu keindahan air itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Sekarang menurut ajaran Datuk Sanggul atau Datuk Muning, yaitu beralamat di Tatakan Rantau, Kalimantan Selatan. Menurut beliau adalah yang sebenar-benarnya diri rohani itu Allah Ta'ala. Sekarang diri rohani itu jangan dicari lagi, karena yang bernama Allah itu sudah menjadi nyawa segala makhluk. Ini tadi saya sudah sampaikan, kalau pemahaman kita belum sampai kemari, jangan buruk sangka dulu. Nah, kan itu ya. Saya ulangi. Yang sebenar-benarnya diri rohani itu, ya, rohani itu Allah Ta'ala. Sekarang diri rohani itu jangan dicari lagi, karena yang bernama Allah itu sudah menjadi nyawa segala makhluk. Kesimpulannya adalah semua makhluk itu kenyataan Khalik. Ini kira-kira bapak-bapak bisa terima enggak ini? Ini betul-betul ini bisa terima enggak ini bapak-bapak? Kalau bisa terima, alhamdulillah. Kalau tak bisa, nanti kita buat alasan-alasannya. Ya. Jadi semua makhluk itu kenyataan Khalik, kejahiran Khalik. Janganlah dicari lagi, karena Allah itu sudah laisa kamislihi syai'un. Kalau sudah tahu rahasia-rahasianya, kalau sudah tahu rahasia-rahasia,
bagi